Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan gangguan sistem integumen khususnya pada kasus luka bakar. Ya, bahwasanya luka bakar yaitu terjadinya kerusakan ya baik kerusakan dari integritas baik itu di kulit atau jaringan ya akibat dari suhu yang ekstrim ya atau paparan suhu yang ekstrim baik itu terlalu panas ya atau terlalu dingin ya. Banyak penyebab ya yang bisa mengakibatkan terjadinya dari luka bakar itu sendiri ya. Yaitu ada radiation burn ya atau luka bakar radiasi di mana luka bakar ini diakibatkan oleh paparan sinar UV ya, kemudian juga sinar X-ray dan akibat dari terapi radiasi sehingga bisa mengakibatkan luka bakar radiasi. Selain itu ada luka bakar elektrik ya, di mana luka bakar elektrik ini akibat dari aliran listrik terbuka ya atau peralatan-peralatan listrik ya yang mengalami konsleting ya sehingga menimbulkan satu sengatan listrik ya sehingga bisa mengenai area tubuh ya atau area kulit ya dan mengalami luka bakar elektrik. Selanjutnya yaitu ada chemical burn ya. Chemical burn ini atau luka bakar kimiawi ini disebabkan oleh zat asam kuat ya atau juga produk-produk ya pada produk pembersih keramik atau pembersih kloset ya yang mengandung zat-zat korosif ya sehingga bisa mengakibatkan luka bakar. Selain itu juga ada scalp burn ya di mana scalp burn di sini yaitu diakibatkan oleh adanya air panas ya, paparan dari air panas baik itu tercelup, terpercik ya atau juga akibat dari uap panas. Selain itu ya ada flame burns ya, jadi ini luka bakar ya yang diakibatkan oleh baik itu ledakan ya atau kontak langsung dengan api ya atau sumber api ya sehingga bisa menyebabkan luka bakar ya. Jadi ini gambarannya ya. Kalau luka bakar yang api ya gambarannya tampak seperti ini ya. Tampak ada seperti pengupasan kulit ya berwarna hitam-hitam seperti ini yang hitam yang agak tipis berbeda dengan kalau electric burn ya biasanya tampak hitam di ujung yang mengalami sengatan ya. Selain itu ini yang terkena air panas ya jadi tampak lebih merah ya terkena air panas atau uap panas. Kemudian ini kalau chemical burn ya tampak seperti ada perubahan bentuk ya. Ya, selanjutnya ya luka bakar sendiri ada beberapa derajat ya. Jadi luka bakar dibagi 4 derajat ya atau juga ada yang menyebutnya 3 derajat. 3 derajat sama yaitu di derajat 2 dibagi menjadi 2. Ada 2A dan 2B ya. Atau kalau menyebutnya 4 derajat ya ada derajat 1, 2, 3 dan 4. Ini gambaran dari kulit yang normal ya. Jadi ini masih utuh mulai dari epidermis, dermis, hipodermis ya sampai pada otot dan juga tulangnya. Kemudian untuk derajat 1 ya, jadi derajat 1 ini masih superficial ya di atas, yaitu di lapisan paling atas kulit, yaitu biasanya yang terkena adalah lapisan epidermis ya. Selain itu ya penampakan dari luka bakar derajat 1 yaitu biasanya luka berwarna kemerahan ya dan juga timbul nyeri tapi nyerinya ini masih bisa ditoleransi. Untuk penyembuhan, kurang lebih waktu penyembuhannya yaitu 3-4 hari secara spontan ya, dan tanpa meninggalkan jaringan parut ketika sembuh. Selanjutnya untuk derajat 2 ya, untuk derajat 2 di sini biasanya ya derajat 2 itu disebabkan oleh pejanaan air panas ya. Kalau derajat 1 tadi disebabkan oleh radiasi ya atau lebih seringnya sengatan matahari ya, terbakar matahari. Untuk derajat 2 di sini ya kulit yang terkena yaitu mulai kulit epidermis dan dermis bagian atas ya atau di papilar dermis saja. Untuk warna dari luka bakarnya ya warna luka bakarnya juga
masih pink kemerahan ya. Kemudian juga adanya bula ya. Jadi bedanya antara derajat 1 dan derajat 2 ya, di mana warnanya masih sama. Namun kalau pada derajat 2 di sini sudah mulai ada bula atau blisternya itu tadi. Selain itu juga memungkinkan adanya infeksi sekunder ya, dan rasanya sangat nyeri ya. Kalau masih di derajat 1 ya, nyerinya di sini masih bisa ditoleransi. Sedangkan kalau sudah pada derajat 2 di sini sangat nyeri. Kemudian untuk masa penyembuhannya yaitu kurang lebih 7 sampai 20 hari ya, tanpa meninggalkan jaringan parut. Selanjutnya ya pada derajat 3 atau disebut juga partial thickness deep ya, di mana partial thickness deep ini ya, ini lebih dalam dari derajat 2, yaitu dia mengenai area sudah pada dermis bagian bawah, yaitu sudah tidak di papillary dermis saja tapi juga di follicle dermisnya. Biasanya pada derajat 2 dan derajat 4 ini sama ya penyebabnya, yaitu dikarenakan pajanan dari air panas atau juga kontak langsung dengan api atau minyak panas ya, atau bahan-bahan kimia, dan juga dari aliran listrik. Selain itu ya, pada derajat 3 ini juga timbul nyeri, namun rasa nyerinya lebih pada ada rasanya rasa tertekan. Dan untuk penyembuhannya ya kurang lebih beberapa minggu dan perlu tindakan dari treatment. Selain itu setelah sembuh pada derajat 3 ini meninggalkan jaringan parut. Sebenarnya ini gambaran derajat 4 ya. Jadi ini sudah sampai lebih dalam lagi sampai pada muscle dan juga tulang ya. Atau ini sudah full thickness ya. Dan juga mengenai jaringan subkutis atau juga kapiler dan vena. Pada derajat 4 ini tidak ada nyeri ya. Jadi karena banyak mengalami kerusakan seluruhnya ya, atau banyak jaringan mati ya, sehingga oke, saya lanjutkan ya. Untuk waktu penyembuhan dari derajat 4 ya. Kalau derajat 4 di sini waktunya lebih lama, yaitu bisa berbulan-bulan, dan perlu tindakan ya seperti debridement atau juga skin graft ya. Dan setelah sembuh juga akan meninggalkan jaringan parut atau pengerasan kulit ya, atau juga akan menimbulkan kontraktur pada derajat 4. Nah, ini gambaran ya dari kedalaman luka bakar ya. Jadi kalau masih superficial thickness, yaitu dia masih mengenai epidermis ya. Sedangkan kalau sudah parsial atau intermediate thickness ya, ini sudah epidermis ya sampai dengan dermis bagian atas ya. Kalau di sini full thickness ya, kalau full thickness dia sudah sampai jaringan adiposit ya. Sedangkan kalau derajat 4 ya, ini sudah seluruhnya ya, jadi sudah sampai tulang, sampai otot ya, dan juga pembuluh. Selain itu, selain dibedakan berdasarkan derajat, jadi luka bakar juga dibedakan berdasarkan kriteria berat dan ringannya. Jadi menurut American Burn Association ya, bahwasanya luka bakar itu dibagi menjadi 3 bagian ya, atau 3 tingkatan, yaitu ada ringan, sedang, dan juga berat. Untuk luka bakar ringan di mana luka bakar derajat 2 ya kurang dari 15%, atau luka bakar derajat 3 kurang dari 1% ya. Sedangkan pada tingkatan sedang ya, yaitu dikatakan apabila luka bakar itu pada derajat 2 dengan luasnya 15-25% ya pada orang dewasa, atau kalau pada anak-anak 10-20%. Selain itu juga luka bakar derajat 3 yang luasnya kurang dari 10%. Sedangkan pada tingkatan berat ya, dikatakan pada luka bakar tingkat berat yaitu ketika luka bakar derajat 2 dengan luas 25% atau bahkan lebih ya pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak atau lansia
20% atau lebih luasnya. Dan itu luka bakar derajat 3 10% atau lebih ini juga dikatakan luka bakar tingkat berat ya. Dan itu luka bakar yang mengenai area tangan, wajah, telinga, mata, kaki, dan juga genitalia atau perineum. Ini juga dikatakan luka bakar derajat yang berat ya. Dan juga luka bakar dengan cedera inhalasi atau terkena listrik ya. Atau juga disertai dengan trauma lain atau pasien yang mengalami luka bakar tersebut memiliki komorbid. Oke, jadi ini gambaran ya atau patogenesis ya dari luka bakar itu sendiri ya. Ini skema dari tipe dari luka bakar. Ya, bahwasanya tadi di awal sudah saya jelaskan ada luka bakar radiasi ya, atau flame burn atau juga luka bakar scalp ya atau chemical atau electrical ya. Ini penamaannya tergantung dari penyebabnya ya. Jadi kalau radiasi karena sinar matahari ya, atau X-ray atau juga emisi atau ledakan dari nuklear ya, atau juga kalau pada api ya seperti kilat api langsung atau juga kontak langsung dengan sumber api ya. Jadi dari beberapa penyebab ini ya akan merusak dari jaringan kulit ya, baik itu di kulit atau jaringan ikat atau bahkan juga sampai pada tulang. Derajat ya atau keparahan dari kerusakan jaringan itu tergantung dari seberapa ekstrem temperatur itu ya. Jadi seberapa ekstrem temperatur yang mengenai area kulit itu tadi. Selain itu juga kapasitas dari panas ya, dan juga lamanya kontak. Jadi seberapa lama kontak dengan penyebab-penyebab atau sumber-sumber yang mengakibatkan luka bakar itu tadi. Dan juga konduktivitas jaringan dan komposisi dari kulit ya. Jadi tergantung kulit mana yang mengalami luka bakar. Selanjutnya ya, jadi karena rusaknya tadi jaringan ya atau kulit ya, maka terbagi beberapa derajat ya atau beberapa kedalaman tadi ya. Jadi mulai dari superficial thickness yaitu dia hanya pada epidermis ya. Kemudian superficial partial thickness ya, ini hanya pada epidermis dan papilla dermis. Kemudian lebih dalam lagi di deep partial thickness yaitu yang terkena adalah area epidermis, papilla dermis, dan juga lenticular-dermis. Selanjutnya lebih dalam lagi yaitu full thickness ya, ini sudah mengenai epidermis, dermis, subcutaneous ya di jaringan subcutaneousnya. Dan itu yang paling dalam lagi yaitu subdermal, ini sudah mengenai otot dan juga tulang. Ini penampakan dari bentuk luka bakarnya ya. Kalau pada superficial thickness, luka bakarnya itu kering, kemudian pink merah mudah kemerahan ya, pink kemerahan, dan juga kulit bisa memucat ya, bisa atau juga tidak bisa timbul edem ya. Jadi tidak tentu kalau pada superficial ini kadang ada edem, kadang juga tidak ada. Yang jelas tidak ada blister ya kalau pada superficial thickness. Baru di superficial partial thickness itu baru muncul blister ya atau bula. Kemudian untuk rasa nyerinya di sini delayed pain di mana nyerinya ini masih bisa ditoleransi ya. Sedangkan untuk superficial partial thickness ya, di sini lukanya lebih lembab ya atau lukanya lebih basah. Warnanya hampir sama ya dengan superficial ya, daripada yang parsial ini. Bedanya tadi ada blisternya itu tadi. Kalau parsial ada blister dan superficial tidak ada. Namun warna lukanya masih sama. Dan pasti timbul edem ya, dan nyerinya lebih hebat. Pada deep ya, pada deep ini lukanya berwarna merah ya atau bahkan putih seperti lilin ya, dan kulit juga memucat dan
edemnya lebih besar ya, dan juga adanya blister yang pecah ya, gula yang pecah, dan juga adanya rasa seperti tertekan. Kalau pada full thickness ya, yang berbeda yaitu di sini lebih keras ya, lukanya kulit lebih terasa keras atau kasar, kemudian warnanya hitam ya, atau bahkan putih ya, dan ada edem dan tidak adanya sensasi atau tidak timbul rasa nyeri ya. Untuk subdermal ya, yang paling dalam di sini yaitu lukanya sama ya, kering, kemudian juga keras ya, dan juga hitam bahkan juga putih warna kulitnya. Yang berbeda yaitu di sini sudah kehilangan dari otot dan juga tulang ya. Dan ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya tanpa adanya intervensi ya, seperti skin graft atau debridement ya, untuk memperbaiki dari struktur kulitnya itu sendiri, dan juga bisa mengalami kehilangan fungsi ya kalau luka bakar pada subdermal itu. Ini ya, jadi dari beberapa penyebab untuk superficial ini paling banyak diakibatkan oleh radiasi ya, yaitu di mana sinar matahari ya, atau X-ray atau emisi nuklir atau juga ledakan ya, di mana ini secara spesifik ya, radiasi sinar matahari itu tadi atau UV itu mengenai sel keratinosit ya, di mana sel keratinosit ini kan ada pada bagian atas ya, atau pada bagian epidermis ya. Jadi di mana sel keratinosit di sini itu berfungsi ya untuk meregenerasi kulit ya, di mana sel keratinosit itu menghasilkan keratin yang nantinya dia akan proses terjadinya keratinisasi atau pergantian kulit mati. Selanjutnya, karena radiasi tadi itu sudah mengenai pada sel keratinosit ya, sehingga mengakibatkan protein P53 tumor suppressor ini ya menginduksi dari sel keratinosit itu sendiri, di mana dalam sel normal ya bahwasanya P53 itu diinaktivasi oleh regulator negatifnya ya, yaitu MDM2. Pada kondisi kerusakan DNA ya atau tekanan lainnya, berbagai jalur ini akan mengarah pada diasosiasi kompleks dari P53 itu sendiri ya, dan juga MDM2. Jadi setelah diaktifasi ya, atau diaktifkan tadi ya, maka P53 ini akan menginduksi dari penghentian siklus sel untuk membuang sel ya, ya untuk memungkinkan terjadinya perbaikan dan juga kelangsungan dari hidup sel ya, yang ada pada area epidermis itu tadi. Ya, karena P53 tumor suppressor tadi menginduksi di area di sel keratinosit ya, sehingga mengakibatkan sel cycle itu berhenti sementara. Nah, karena dia berhenti sementara sehingga ada mekanisme perbaikan ya. Jadi perbaikan DNA ya ini diaktifasi. Selain itu juga jalur apoptosis ini juga mulai diinisiasi ya. Namun pada prosesnya biasanya ketika mekanisme perbaikan DNA itu tadi diaktifasi, itu terjadi kesalahan ya dalam prosesnya, sehingga menimbulkan suatu malignansi ya atau keganasan, baik itu pada sel karsinoma ya atau sel squamosa. Selain itu ya, pada jalur apoptosis ya, ini jalur apoptosis yang diinisiasi, di mana apoptosis itu kan kematian sel yang terprogram ya. Kemudian akhirnya mengakibatkan si keratinosit itu mengalami apoptosis ya. Jadi keratinosit ini mengalami kematian ya, sehingga men-trigger atau memicu rilisnya ya, atau pemicu munculnya ya endotelin, yaitu endotelin itu protein perangsang nyeri ya, sehingga akan timbul respon atau
rasa nyeri ya pada luka. Dan itu karena sel keratinosit tadi mengalami apoptosis ya, sehingga dia akan meriliskan prostaglandin, kemudian asam arachidonat ya, atau substansi P, atau bahkan juga sitokin proinflamatori ya di area di jaringan ya, di mana prostaglandin dan asam arachidonat dan lainnya itu tadi dia akan mengiritasi plexus vaskular dermal ya. Karena kondisi iritasi tadi ya, ini akan menyebabkan peningkatan dari vascular permeability dan juga vasodilatasi atau pelebaran ya. Karena meningkatnya permeabilitas vaskular ya, maka akan timbul kondisi edem ya. Dan itu ya, karena adanya vasodilatasi juga luka akan tampak seperti kemerahan ya, atau juga memucat ya, dan terasa hangat. Selain nyeri tadi ya, selain diakibatkan karena adanya apoptosis dari sel keratinosit yang akhirnya meriliskan endotelin ya, nyeri juga bisa timbul ya karena stimulasi secara langsung ya pada serabut nosiceptif akhir ya. Jadi serabut nosiceptif ini kan terletak di dalam epidermis ya. Jadi beberapa bagian dari lapisan ini tuh harus ada serabut nosiceptif ya, dimana untuk merasakan rasa sakit ya, atau rasa nyeri itu sendiri. Oleh karena itu ya, luka bakar yang menyakitkan ini dapat mengindikasikan luka yang tidak full thickness dan juga dapat sembuh dengan sendirinya ya di sini. Nah, sedangkan ini gambaran dari superficial partial thickness ya. Jadi sama dari beberapa penyebab tadi ya. Pada superficial partial thickness ya ditambahkan yaitu karena api ya, atau kontak langsung dengan benda panas ya, atau juga cairan atau uap panas ya, yang mentransfer secara langsung energi panas sehingga bisa mengakibatkan atau menginduksi nekrosis koagulasi. Selain itu ya, dari luka bakar kimia atau luka bakar elektrik ya, yang juga mentransfer energi panas ya, dan injuri secara langsung pada membran sel, sehingga akan terjadi luka bakar ya pada tingkat superficial parsial atau injuri pada area epidermal ya, lapisan epidermal ya, dan juga dermis pada papilar. Lalu pada superficial, di sini rasa nyerinya lebih diakibatkan ya oleh stimulasi secara langsung pada serabut nosiceptif ya. Berbeda dengan untuk yang superficial ya. Kalau pada parsial ini karena simulasi nosiceptif, sedangkan kalau pada superficial bisa disebabkan oleh simulasi atau paling seringnya yaitu karena adanya protein perangsang nyeri tadi, endotelin itu tadi. Kemudian pada superficial partial thickness di sini terjadi peningkatan kapiler ya, permeabilitas kapiler ya, dan juga kerusakan langsung dari keratinosit ya. Jadi di mana kapiler itu kan sebagai penghubung ya pada vaskular, yaitu menghubung antara arteri dan juga vena, di mana kapiler itu kan permukaannya seperti berpori ya. Kemudian keluar cairan ya dari vaskular ke interstisial ya, sehingga bisa memunculkan adanya penumpukan cairan itu tadi ya. Jadi karena probabilitas kapiler meningkat sehingga cairan itu menumpuk ya, di mana terkumpul ya, sehingga tampak seperti edem ya di antara dermal dan juga epidermal ya. Yaitu terbentuknya blister itu tadi, di mana blister ini dia kan
memiliki lapisan yang tipis ya dan berisi plasma ya. Jadi ketika blister itu pecah ya, sehingga akan meninggalkan luka yang lembab ya atau luka yang basah ini. Jadi kemudian dari selanjutnya dari kerusakan secara langsung sel keratinosit itu sendiri ya akhirnya bisa timbul ya atau meriliskan dari prostaglandin, asam arachidonat ya dan juga sitokain ya yang akhirnya mengiritasi plexus vascular dermal tadi ya hingga bisa meningkatkan permeabilitas kapiler ya di mana ini terjadi pemindahan cairan ya dari vaskular dan juga ke interstisial ya maka terjadi edema itu sendiri. Kalau pada superficial partial thickness di sini, ini masih banyak jaringan yang sehat ya yang mendukung untuk perbaikan dari kulit itu sendiri ya. Jadi secara spontan kulit akan mengalami proses penyembuhannya yaitu revitalisasi yaitu dalam 1 sampai 2 minggu. Selanjutnya ini untuk di parsial ya. Jadi kalau di parsial ini sama ya untuk penyebab-penyebabnya tadi. Kemudian kalau di parsial yaitu dia masih sampai pada lapisan epidermal ya dan kedua dari lapisan dermis yaitu di papilar ya dan juga di retikularnya. Mungkin juga sama terjadi peningkatan vaskular mobilitas ya sehingga bisa adanya penumpukan cairan, kemudian adanya blister ya sampai ketika blister pecah luka akan tempat basah atau motion itu sendiri. Yang berbeda di sini yaitu ya adanya vasodilatasi pada fasia ya di bawah jaringan subcutaneus ya yang akan mengakibatkan warna kulit itu atau warna lukanya menjadi merah atau bahkan putih seperti lilin. Kemudian juga kerusakan ya atau terjadi hancurnya subcutaneus ya atau kapilari cutaneus ini uh, kulit ya tampak tidak memucat. Dan itu ya karena mayoritas dari somatosensori ya atau struktur dari somatosensori ini mengalami kerusakan ya maka akan mengakibatkan tidak adanya rasa ya atau analgesia itu tadi tidak ada rasa nyeri yang timbul pada kondisi luka bakar di parsial. Dan itu ya pada subkutaneus ya pada jaringan subkutaneus di mana jaringan subkutaneus ini kan berisi korpus pasimian ya. Sehingga di sini mengalami kerusakan maka akan timbul ya gejala atau sensasi seperti tertekan ya atau sensasi seperti keras ya pada luka. Lalu pada di parsial di sini masih ada beberapa jaringan pendukung ya untuk memperbaiki jaringan yang rusak tadi, tapi tidak sebanyak ya pada parsial ya, parsial thickness ya. Kalau deep ini lebih sedikit ya jaringan pendukung atau jaringan sehatnya itu tadi. Sehingga waktu sembuhnya juga akan semakin lama, yaitu proses dari revitalisasinya ini bisa sampai 2 sampai 9 minggu. Dan itu ya ketika sembuh juga akan meninggalkan hipertropik ya, hipertropik scarring ya atau adanya jaringan sikatrik ya pada kulit. Nah, ini yang full thickness ya sama kalau full thickness di sini sudah mengenai lapisan epidermis dan seluruh lapisan dermis ya. Jadi terjadi kematian ya kalau pada full thickness di sini sudah terjadi kematian ya atau denaturasi dari
baik itu lapisan epidermis maupun lapisan dermis ya. Sehingga karena adanya denaturasi dari lapisan itu tadi ya, di mana juga akan menghambat adanya jaringan granulasi ya. Maka luka ini akan tampak lebih keras dan warnanya lebih hitam atau juga putih ya. Selain itu juga luka yang kering ya pada bagian atas. Nah, kemudian karena tadi kerusakan ya atau hancurnya dari struktur somatosensori ya, maka akan timbul rasa hipoestetik ya atau tidak adanya rasa ya atau analgesia. Dan itu ya pada cutaneous kapiler ini juga mengalami kerusakan ya sehingga tampak non-bendable ya pada area kulit ya, dan juga peningkatan vaskular permeabilitas pada subdermal ya sehingga menimbulkan edem. Kalau pada full thickness di sini jaringan sehatnya itu tidak ada ya, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi ya, seperti dilakukan skin graft ya atau juga dilakukan perbaikan lainnya ya dan debridement ya untuk memperbaiki dari struktur kulit yang rusak itu tadi. Kemudian ini patofisiologinya terjadinya komplikasi pada luka bakar ya, di mana karena kerusakan dari jaringan tadi ya, jaringan baik itu di kulit, jaringan ikat atau tulang ya, maka akan mengakibatkan kehilangan fungsi atau juga disfigurement. Ya, jadi karena kerusakan itu tadi, maka juga terjadi kerusakan pada nervusnya ya, atau juga terjadi inflamasi lokal ya, akibat respon dari luka bakar itu sendiri. Selain itu ya, karena barrier dari mekanikal ini juga mengalami penurunan ya, sehingga bisa mengakibatkan adanya infeksi secara lokal ya, yang kemudian bisa berlanjut menjadi sistemik ya, dan terjadinya sepsis ya. Dan itu ya karena kondisi luka bakar ya, jadi kan mengeluarkan panas ya atau menguap ya, atau terjadinya suatu evaporasi atau juga bleeding dan juga edem ya, di mana akan menurunkan volume cairan yang ada di tubuh ya. Jadi pasien bisa berisiko mengalami shock hipovolemik. Selain itu karena kehilangan atau kerusakan akibat dari kerusakan kulit tadi ya, atau kondisi dari evaporasi, jadi kehilangan panas terus menerus ya, jadi pasien biasanya juga akan mengalami hipotermi ya. Pada luka bakar yang luas ya, sistemik rilis dari faktor-faktor inflamasi ini juga dia akan mengaktifasi dari faktor pembekuan darah ya, sehingga bisa mengakibatkan DIC ya, atau disseminated intravascular coagulation. Selain itu tadi karena luka bakar yang cukup luas sehingga adanya faktor-faktor inflamatori ya, sehingga juga bisa meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah, sehingga ya cairan demam darah ini ya, dari darah atau intravaskuler ini ya ke interstisial ini ya, dia akan menumpuk ya, entah itu di peritoneum atau juga di lang ya, di daerah paru ya, sehingga terjadi edem ya, edem paru ya, atau juga masif pulmonari ya, yang akhirnya mengakibatkan kondisi ARDS ya, akut respiratory distress syndrome, atau juga karena akibat dari penumpukan cairan tadi atau perpindahan cairan ya,
bisa mengakibatkan shock distributif ya. Kemudian dari shock distributif tadi atau juga shock hipovolemik tadi ini bisa mengakibatkan penurunan dari berfungsi jaringan yang ada di tubuh ya, sehingga juga secara otomatis oksigen atau nutrisi dan penurunan pembuangan dari karbon dioksida ini juga mengalami penurunan, sehingga bisa organ yang ada di tubuh ini mengalami kematian ya, namanya MODS. Oke, untuk penanganan dari luka bakar sendiri ini tergantung dari fase luka bakarnya. Jadi di mana pasien tersebut ya posisinya, dia ketika masih pada fase akut, subakut atau fase lanjut ya. Kalau pada fase akut ya atau fase shock atau fase awal ya, biasanya masih pada ruangan IGD atau saat kejadian. Di sini problem yang terjadi yaitu biasanya masalah respirasi dan juga masalah cairan. Kemudian juga masalah perawatan lukanya ya, penanganan luka di awal. Selain itu untuk fase subakut yaitu biasanya pasien sudah berpindah di ruangan perawatan ya. Problem pada fase subakut ini biasanya yaitu terkait perawatan lukanya, kemudian bisa timbul adanya infeksi atau juga sepsis. Dan fase lanjut yaitu setelah berobat jalan ya, di mana terjadi masalah setelah sembuh yaitu luka meninggalkan jaringan parut atau juga kontraktur. Yang manajemen luka bakar sendiri biasanya kita perlu persiapan ya, yaitu data ya, APD ya, kemudian persiapan pasien, persiapan lingkungan, dan juga kita perlu cek respon kesadaran dari pasien ya. Untuk penanganan awalnya, jadi ketika pasien terkena api, misalnya kalau pada area tubuh dan masih adanya api, maka pasien atau korban itu diminta untuk berguling ke tanah ya, untuk mematikan dari sumber api itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu kita perlu menghentikan dari sumber api atau menghentikan proses terbakarnya itu sendiri. Dan itu ya luka perlu disiram ya dengan air mengalir ya, bukan dengan air panas. Jadi untuk manajemen luka bakar sendiri ya, yang pertama yaitu yang jelas persiapan ya, itu persiapan baik dari perawat sendiri yaitu APD, kemudian persiapan pasien dan persiapan lingkungan. Kemudian kita cek respon ya. Jadi ini ketika pada fase awal ya, atau pada fase kejadian. Kemudian kita cek respon pasien ya, atau cek kesadaran pasien menggunakan metode APU ya, A untuk alert, V untuk verbal, P pain, dan U unresponsive ya. Jadi kita cek kesadarannya dari korban ya. Jadi jika korban tidak sadar, maka kita lanjut mengecek verbalnya ya. Kita bisa panggil korban ya dengan berbicara yang cukup keras ya. Kemudian jika masih tidak berespon, kita bisa memberikan rasa nyeri ya. Untuk P-nya, pain ini ya. Misalnya bisa menekan bagian putih dari kuku tangan ya. Selain itu juga dapat dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata ya. Selanjutnya ya, bila masih tidak berespons ya, tidak berespon atau tidak beraksi pasiennya ya, maka pasien berada dalam keadaan unresponsif ya. Yang jelas pada penanganan awal ketika sumber api itu masih ada ya, atau sumber dari luka bakar itu masih ada, maka kita perlu menghentikan proses terbakarnya itu tadi, atau proses kebakaran itu tadi ya. Jika bersumber dari api secara langsung, maka kita meminta pasien ya
untuk berguling ke tanah ya agar sumber api itu mati ya atau terhenti. Kemudian langkah selanjutnya yaitu area yang terkena luka bakar ya disiram dengan air mengalir ya, yaitu air biasa, tidak menggunakan air es ya, karena air es juga merupakan suhu yang ekstrim. Dan kita lakukan pengecekan A, B, C, D, E ya, airway breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Jadi kita cek airway-nya, jalan nafasnya bagaimana ya, ini untuk primary survey-nya. Kita cek jalan nafasnya bagaimana. Apakah ada edema glotis ya, di mana edema glotis ini diketahui ketika atau dicurigai ya bila ada rambut, alis, mata atau bulu hidung yang terbakar. Selain itu terdapatnya karbon ya di area mulut, kemudian faring ya, atau juga pasien mengalami luka bakar pada ruangan yang tertutup sehingga nanti bisa menilai apakah perlu tindakan airway definitif ya. Dalam melakukan pengecekan airway sendiri ini tetap ya kita harus menggunakan teknik chest pain control ya untuk mencegah adanya injury lain. Selanjutnya yaitu breathing ya, kita cek pernafasan pasien apakah ada intoksikasi karbon monoksida ya, terutama pada pasien yang mengalami luka bakar pada ruang tertutup ya, untuk menentukan treatment apa yang tepat atau oksigenasi apa yang perlu dilakukan ya, alat bantu nafas apa yang perlu diberikan. Jadi apakah menggunakan nasal kanul, NLBM atau perlu dilakukan bagging oksigen ya. Kemudian sirkulasi ya, kita dalam memperbaiki sirkulasi pasien ya perlu melakukan perhitungan dulu berapa luas bakar dari pasien ya. Dari luas bakar tersebut maka nanti kita akan bisa memperhitungkan ya terkait dengan resusitasi cairan. Sehingga diberikan jalan infus ya sesuai dengan kebutuhan dan menjaga dari kepatenan jalan IV itu sendiri. Kemudian D, disability ya, ini apakah ada trauma kapitis ya, kemudian juga E ya, exposure, kita buka semua area yang mengalami kebakaran ya, kita lihat area mana saja tadi yang mengalami luka bakar dan di mana juga karena mengalami suatu evaporasi ya kita harus mencegah pasien itu mengalami hipotermia. Oke, selanjutnya ya sama ya ini untuk tadi yang primary survey yaitu kita cek APJDE-nya dulu ya. Kemudian untuk pertolongan pertama ya F-nya yaitu mulai dari cairan ya, kemudian analgesia, kemudian apa pemeriksaan selanjutnya ya, dan juga apakah perlu dilakukan pemasangan NGT atau juga pemasangan kateter. Selanjutnya yaitu secondary survey ya. Secondary survey sendiri ya. Kita cek riwayat pasien, kemudian juga kita lakukan pemeriksaan fisik ya, mulai dari kepala sampai ekstremitas, kemudian juga kaji terkait tetanus ya, karena katanya dengan benda asing juga ya, kemudian kita dokumentasikan dan melakukan perawatan selanjutnya. Ya, jadi ini gambarannya ketika algoritma dari survei primer ya. Jadi ketika airway itu tidak aman ya, apakah pasien perlu dilakukan intubasi. Kalau aman, lanjut kita cek ke breathing-nya ya. Jadi kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan ya. Kemudian jika aman ya bisa lanjut ke sirkulasi ya. Jika tidak aman, maka perlu diberikan oksigen ya. Atau juga intubasi ya atau
kita nilai apakah pasien memerlukan tindakan eskaratomi. Sedangkan ketika aman ya maka bisa dilanjut untuk pemeriksaan circulation ya. Kita lihat, kita rasakan ya, kita dengarkan, dicek juga terkait tanda-tanda vital, kemudian CRT ya. Jika tidak aman maka perlu dilakukan pemasangan 2 jalur IV ya. Dan dilakukan resusitasi cairan. Ketika aman ya, maka dari sirkulasi bisa dilanjutkan ke disability ya, diobservasi terkait kesadarannya dan juga respon pupilnya ya. Jika aman lanjut ke exposure, ketika tidak aman maka kita perhatikan apakah ada tanda-tanda hipoksemia atau hipovolemia ya. Artinya ketika tidak aman ya, ketika aman maka dilanjut exposure ya. Kita jaga agar pasien itu tetap pada kondisi hangat ya, tidak mengalami hipotermia. Ya, kemudian terkait manajemennya mulai dari cairan, analgesia ya, kemudian juga pemasangan kateter ya atau NKT dan juga pemeriksaan radiologi. Kemudian dalam menentukan luas luka bakar sendiri ada 2 cara, yaitu ada rule of thumb dan rule of nine. Kalau rule of thumb di sini yaitu mengukur menggunakan telapak tangan ya. Jadi kalau seluruh telapak tangan di sini dikatakan 1% ya. Jadi kalau pada palmnya saja di sini 0,5% ya. Ada juga yang mengatakan kalau pada dewasa kalau seluruh 0,8 ya. Kalau pada palmnya saja 0,5. 0,5 ya, atau kebanyakan ya menyebutnya bahwasanya kalau seluruh telapak tangan yang digunakan ya termasuk jari-jari dan palmnya yaitu nilainya adalah 1%. Dikatakan baik ketika total body surface area ini kurang dari 15%. Luka bakar sendiri ya lainnya yaitu bisa diukur menggunakan metode rule of nine ya, yaitu metode 9 ya. Jadi seperti pada gambar ini ya, di kepala ini bila mengenai kepala dikatakan 9%, dada 9%, kemudian abdomen 9% ya, punggung 9% ya, area pinggang 9%. Kemudian area tangan ya, tangan kanan dan tangan kiri ya ini ya 9% ya, area depan 4,5, area belakang 4,5. Jadi tangan kanan 9%, tangan kiri 9%. Kemudian ya untuk kaki 18% dan 18% dan genitalianya 1%. Kemudian setelah kita menentukan luas luka bakar ya, maka kita bisa melakukan resusitasi cairan atau melakukan manajemen cairan ya. Jadi dalam melakukan manajemen cairan ini ada 2 cara, yaitu cara Evans ya dan cara Baxter atau Parkland ya. Jadi kalau cara Evans di sini masih membandingkan atau masih mengkomposisikan ya antara cairan isotonik dengan plasma dan juga glukosa ya. Jadi kalau cairan pada Baxter ya tidak memperhatikan dari perbandingan antara isotonik dan plasmanya ya. Jadi rumusnya yaitu untuk NaCl ya ini untuk yang cairan isotonik yaitu luas luka bakarnya dikali dengan berat badan dikali 1 mili ya. Kemudian untuk volume yang plasma ya yaitu luas luka bakar dikali berat badan ya dikali 1 mili. Jadi semuanya ini ditotal ya baik itu NaCl, plasma dan juga 2000 mili untuk glukosanya. Total dari semua ini ya diberikan setengahnya pada 8 jam pertama ya. Hitung dari saat kejadian. Jadi misalnya kejadiannya dari jam 8 sedangkan pasien di bawah jam 10 ya kita menghitungnya mulai dari jam 8 ke 9, 10, 11, 12, 13 ya.
14, 15, 16. Maka cairan tersebut habis pada jam 4 ya, 16.00. Kemudian sisanya ya setengahnya yaitu 16 jam kedua ya. Selanjutnya setengah dari hari pertama ya. Setengahnya tadi yaitu diberikan pada hari selanjutnya ya, atau hari kedua, atau kemudian setengahnya lagi ya diberikan lagi di hari selanjutnya, hari ketiga. Jadi perhitungannya seperti itu ya untuk cairan rumus Evan ya. Sedangkan pada rumus Paklan ya di sini tidak membandingkan antara cairan isotonik dan juga cairan plasma ya. Jadi dari volume RL atau juga NaCl ya atau Ra ini menggunakan rumus dari luas luka bakarnya berapa dulu dikali berat badannya dikali 4 mili ya. Kalau pada anak-anak yaitu menggunakan 2 mili dengan ditambahkan kebutuhan Pak Ali ya. Jadi kebutuhan Pak Ali kita lihat dulu berdasarkan usianya. Kemudian ya ini pada orang dewasa sama ya dari total volume tadi. Kemudian setengahnya diberikan 8 jam pertama, hitung dari saat kejadian, dan setengahnya lagi diberikan ke 16 jam kedua. Selanjutnya ya setengah tadi ya perhitungan setengahnya tadi sama diberikan di hari kedua ya, setengahnya sisanya juga diberikan pada hari ketiga ya. Jadi full total ya yang pertama diberikan dalam 1 hari, kemudian total dibagi 2 diberikan di hari kedua dan hari ketiga. Jadi sebenarnya hampir sama, yang membedakan yaitu faktor kalinya ya dan juga pembanding ya atau komposisi dari cairannya itu sendiri. Setelah itu ya dalam melakukan manajemen cairan ya jangan lupa untuk melihat keluaran urin ya. Jadi dipertahankan bahwasanya keluaran urin normal yaitu 0,5 sampai 1 mili kilogram kilogram per jam ya. Kemudian juga untuk rehidrasi oral ini boleh dilakukan ya untuk pasien dengan luka bakar ringan. Jadi ini contohnya ya Tuan A ya mengalami luka bakar ya, luas luka bakarnya 50% ya, dengan berat badannya 58 kilo. Berapa mili larutan RL ya yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Jadi ini menggunakan rumus Baxter. Kalau rumus Baxter, faktor kalinya tadi yaitu 4. Maka 4 dikali berat badannya 58 dikali luas luka bakarnya 50% ya, maka hasilnya 11.600. Ini dalam 24 jam di hari pertama ya. Kemudian setengahnya ini diberikan pada 8 jam pertama. Kemudian setengahnya sisanya tadi diberikan pada 16 jam berikutnya. Oke. Seperti kita tahu ya bahwasanya dalam menyusun asuhan keperawatan ya yaitu meliputi beberapa proses ya, dimulai dari pengkajian, kemudian menganalisa data ya, selanjutnya menentukan diagnosis keperawatan ya, mulai dari diagnosis utama, diagnosis pendukung lainnya ya, kemudian merencanakan tindakan apa yang tepat sesuai dengan diagnosis yang ditemukan. Selanjutnya melakukan implementasi ya dan mengevaluasinya. Jadi untuk pengkajian ya dimulai dari biodata ya, kita lengkapi biodata pasien terutama pada pasien yang berusia terlalu muda ya, kurang 2 tahun atau pasien lansia ini memiliki resiko kematian ya, bahwasanya tadi luka bakar ya pada pasien yang sudah lansia dan juga atau pasien dengan komorbid di mana ini masuk pada luka bakar yang berat ya, maka bisa beresiko mengalami kematian ya. Selain luka bakar itu dialami pada area wajah, leher ya, atau terkait dengan cedera inhalasi. Kemudian keluhan utama ya, dalam menuliskan keluhan utama itu dituliskan satu saja ya, jangan dituliskan keluhan utama itu pasien mengeluh sesak disertai batuk disertai ini. Nah, nanti kita tuliskan serta-sertanya itu kita tuliskan di RPS itu sendiri ya. Jadi keluhan utama itu satu saja, mana yang paling dikeluhkan.
ya oleh pasien, atau mana yang paling mengganggu pasien itu, yang paling dikeluhkan itu kita tulis ya. Kemudian kita kaji riwayat penyakit ya, jadi riwayat penyakit pasien ya, mulai dari riwayat penyakit sekarang, yaitu mulai dari terjadinya kejadian luka bakar tersebut ya, sampai pada pasien dibawa ke rumah sakit dan sampai pada kita melakukan suatu pengkajian tersebut ya. Jadi RPS itu kronologis ya, beruntun mulai dari terjadinya luka bakar sampai ketika kita melakukan pengkajian. Kemudian jika memang ada nyeri ya, atau juga sesak ya, kita jangan lupa mengkaji untuk PKRST-nya ya. Jadi kita kaji secara komprehensif ya, dari provokatif atau paliatifnya bagaimana, kemudian kualitasnya bagaimana, di regio mana ya, kemudian severity-nya ya berapa derajat, berapa skalanya ya, kemudian time-nya ini harus kita kaji secara komprehensif. Selanjutnya riwayat penyakit dahulu ya, apakah pasien memiliki riwayat penyakit baik itu riwayat penyakit menular atau riwayat penyakit kronis ya, karena erat juga katanya pasien dengan yang memiliki komorbid ini beresiko mengalami kematian juga. Kemudian riwayat penyakit keluarga ya perlu kita kaji. Selain itu juga riwayat hospitalisasi atau riwayat pasien apakah pernah dilakukan tindakan operasi ya, itu juga perlu kita kaji. Selain itu juga riwayat adanya alergi baik itu terhadap makanan maupun obat-obatan. Kemudian setelah mengkaji riwayat, yaitu mengkaji di pola Gordonnya ya. Jadi pola Gordon mulai dari pola manajemen kesehatan, kemudian nutrisinya ya, kemudian pola eliminasi, aktivitas dan istirahatnya ya, kemudian pola persepsi ya, karena kan mungkin mengalami cedera atau mengalami kerusakan pada kulit ya, sehingga bisa jadi baik itu persepsi atau konsep diri ya, atau juga peran ya, dan stres pasien ini juga meningkat ya. Jadi karena pola-pola tadi ya, pola persepsi, kemudian pola konsep diri ya, atau juga perubahan peran ini berubah sehingga tingkat stres pasien juga semakin tinggi ya. Juga kita kaji pola sistem kepercayaan pasien. Setelah mengkaji pola Gordon ya, kita kaji, kita lakukan pemeriksaan fisik ya, mulai dari kepala ya sampai dengan ekstremitas, dan juga kita kaji tanda-tanda vitalnya. Nah, jadi diagnosis yang muncul ya berdasarkan SCKI ya untuk kasus luka bakar yang jelas yaitu adanya kerusakan integritas kulit atau jaringan ya. Kemudian juga hipovolemia. Nah, jadi ini data mayornya ya, ini juga data mayornya bahwasanya dikatakan rusak baik itu kulit atau integritasnya, yaitu ketika si pasien tersebut mengalami kerusakan baik itu di jaringan atau juga di lapisan kulit ya. Kemudian data pendukungnya ya, atau gejala minor lainnya yaitu ada nyeri, ada perdarahan, ada kemerahan, dan juga hematoma. Sedangkan pada hipovolemia ya, ini gejala mayornya paling tidak 80% ya dari gejala mayor kita bisa mengangkat diagnosa tersebut ya. Jadi adanya peningkatan nadi, kemudian nadi yang tidak yang terabah lemah ya, kemudian tekanan darah yang menurun atau tekanan nadi yang menyempit, turgor kulit yang menurun, membran mukosa kering ya, volume urin yang menurun, dan hematokrit yang meningkat. Ini merupakan suatu tanda gejala mayor ya dari kondisi hipovolemia. Kemudian selain itu ya, pasien biasanya mengeluhkan merasa lemah atau juga mengeluh haus. Dan itu ya ada juga nyeri akut ya. Biasanya pasien akan mengeluh nyeri, kemudian nonverbalnya ya tampak meringis, kesakitan ya, kemudian juga bersikap protektif atau juga gelisah. Selain itu perubahan nadi ya yang meningkat, dan juga pasien merasa sulit tidur. Dan itu juga bisa mengalami atau muncul diagnosis keperawatan pada subkategori respirasi ya. Contohnya pada pasien-pasien yang mengalami luka bakar
di ruangan tertutup atau ada cedera inhalasi ya. Entah itu nanti ada bersihan jalan nafas yang tidak efektif atau gangguan pertukaran gas atau pola nafas yang tidak efektif. Kita sesuaikan ya mana data yang mengarah pada diagnosis-diagnosis tersebut ya. Biasanya kalau bersihan berarti masalahnya di jalannya ya, bersihan jalan nafas berarti yang bermasalah yaitu pada jalannya ya. Apakah di jalannya tersebut ada penumpukan sekret ya, atau juga ada benda asing. Kemudian selain itu biasanya ketika diauskultasi akan terdengar suara nafas tambahan. Selanjutnya kalau gangguan pertukaran gas ya, di mana di sini biasanya akan tampak data analisa gas darah yang abnormal ya. Kemudian kalau pola nafas di sini berarti pola dari inspirasi dan ekspirasinya yang tidak adekuat ya atau tidak baik. Kemudian diagnosis risiko ya, ada diagnosis risiko infeksi dan diagnosis risiko shock ya. Jadi ini faktor-faktor yang merupakan pemicu atau faktor terjadinya dari resiko tersebut ya. Jadi kalau resiko berarti si pasien tersebut beresiko mengalami infeksi atau mengalami shock ya karena ada beberapa kondisi ini. Dalam penyusunan asuhan keperawatan ya sesuai dengan standar yaitu kita menggunakan SDKI, SLKI dan SIKI ya. Yaitu kita mulai dari pengkajian tadi sudah ya, kemudian setelah melakukan pengkajian yaitu melakukan analisa data, kita identifikasi masalahnya, kemudian kita rumuskan diagnosisnya. Jadi jangan dimulai ketika tahu diagnosis medisnya langsung ketemu diagnosis keperawatannya. Jadi kita harus kaji dulu ya, baik secara pola, baik kemudian secara head to toe ya. Jadi secara kebutuhan dasar manusianya atau secara fisik semua kita kaji, kemudian kita analisis dulu sehingga kita bisa merumuskan satu diagnosis. Jadi jangan langsung nembak dari diagnosis medis ketemu diagnosis keperawatan. Jadi di dalam diagnosis keperawatan itu ada beberapa jenis diagnosis ya, ada diagnosis negatif dan positif ya. Jadi yang dikatakan negatif itu yaitu diagnosis aktual ya. Contohnya seperti tadi ada kerusakan integritas kulit ya atau nyeri akut. Nah, itu termasuk diagnosis aktual. Sedangkan kalau resiko ya, contohnya seperti resiko infeksi, resiko shock. Sedangkan kalau positif ya, ini diagnosis-diagnosis yang ada pada SDKI yang awalan katanya ya ada kata kesiapan ya, itu merupakan diagnosis positif ya. Jadi kesiapan meningkatkan kesehatan ya. Jadi itu termasuk diagnosis positif ya. Di dalam penulisan diagnosis keperawatan ya ada 3 indikator yang harus kita perhatikan yaitu PES ya, problem, etiologi, dan juga simptom ya, atau masalah, indikator diagnostik ya, dan tanda gejalanya. Nah, jadi dalam merumuskan diagnosis keperawatan, kalau diagnosis aktual kita menuliskannya PES ya, mulai dari problem, etiologi, dan juga simptomnya. Jadi masalahnya apa ya? Itu tadi kerusakan integritas ya kulit atau jaringan ya. Kita pastikan yang kulit atau jaringan sesuai dengan areanya yang mengalami luka bakar di mana. Ya, sudah pada epidermis, dermis atau sampai pada tulang ya. Berarti kalau mulai dari masih epidermis ya, berarti masih kerusakan integritas kulit ya. Kalau sudah pada tulang ya atau bahkan muscle ya, maka bisa dikatakan kerusakan integritas jaringan. Kemudian E-nya yaitu etiologi dituliskan berhubungan dengan apa yang menyebabkan terjadinya luka bakar tersebut ya. Ini sudah ada di SDKI, kita tinggal memilih saja ya penyebab dari masalah tersebut ya. Atau apa namanya? Indikatornya sudah ada di SDKI. Kemudian S-nya simptom ya ditandai dengan kerusakan kulit tangan ya. Jadi tanda dengan apa kerusakan kulit atau apa sesuai dengan tanda gejala yang muncul pada pasien. Oke, selanjutnya untuk diagnosis resiko ya.
Ini menggunakan penulisan CUPAT ya. Kalau aktual tadi CIPAT ya, jadi 3 bagian. Kalau diagnosis resiko 2 bagian, yaitu hanya ada problem dan simptom ya. Ini untuk diagnosis resiko. Sedangkan diagnosis promosi kesehatan bisa kita tuliskan juga ya untuk problem ya. Di contohnya seperti ini, resiko infeksi langsung ditandai dengan apa? Peningkatan paparan organisme, patogen atau lingkungan itu sudah ada di SDKI ya, faktor-faktor resiko yang terkait itu apa saja sudah ada di sana. Kemudian setelah menentukan atau menulis diagnosis keperawatan tadi ya, kemudian kita menentukan tujuannya ya. Jadi kita menulis tujuan keperawatan ya berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia ya SLKI ya. Jadi jenis luaran di sini ada luaran positif ya sama seperti diagnosis, ada luaran juga negatif ya. Jadi kalau luaran positif yaitu contohnya ya arahnya yaitu meningkat atau memperbaiki. Sedangkan kalau luarannya itu negatif, arahnya yaitu menurunkan ya. Jadi contohnya pada masalah seperti bersihan jalan nafas, ini luaran yang diharapkan yaitu berarti membaik gitu ya. Kemudian keseimbangan cairan ya juga membaik atau integritas kulit ini meningkat ya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian untuk luaran yang negatif ya contohnya tingkat nyeri ini arahnya yaitu menurun ya. Keletihan juga menurun atau kecemasan juga menurun. Kemudian tujuan atau rencana keperawatan ya. Ini kita menuliskan berdasarkan penetapan SLKI tadi ya, terutama kita tetap memperhatikan teknik ya, teknik SMART ya, yaitu S untuk spesifik ya, kemudian M untuk measurable, kemudian A ya untuk attainable dan R realistic dan juga time. Ya. Jadi harapannya ya, jadi dimulai dari S spesifik bahwasanya dalam menetapkan kriteria hasil itu berisi dengan tujuan yang spesifik ya, jangan ambigu ya atau jangan samar. Kemudian contohnya ya, jadi misalnya pasien dapat melakukan mobilisasi diri secara mandiri, seperti itu ya contoh kasarannya. Kemudian M itu measurable ya, jadi dapat terukur, artinya diangkakan ya. Misalnya ada artinya satu kalau pada SLKI kan ada angka 1, angka sampai 5 ya. Jadi mulai dari tidak ada sampai baik-baik saja ya, atau mulai dari menurun sampai mulai dari menurun sampai baik ya. Kemudian attainable ya. Jadi attainable di sini yaitu artinya kita tahu cara mencapainya bagaimana supaya pasien dapat berjalan mandiri tanpa bantuan ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita tahu cara mencapainya dengan dilakukan apa ya. Jadi itu attainable. Jadi kira-kira bisa tidak dilakukan kalau apa tujuan spesifik kita seperti itu tadi. Kemudian R-nya realistik ya, realistik di sini yaitu rasional ya atau masuk akal ya. Jadi jangan membuat kriteria yang tidak masuk akal ya. Misalnya contoh pasien baru saja operasi, kemudian sudah bisa
melakukan aktivitas secara mandiri, ya, baru saja keluar dari ruang operasi sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri, ya, itu kan tidak mungkin, jadi harus realistis. Kemudian yang terakhir yaitu time, jadi ada waktu yang ditetapkan, misal pasien setelah dilakukan suatu tindakan operasi misalnya ya, jadi kita membuat satu tujuan waktunya, berapa lama bisa mencapai tujuan spesifik kita tadi atau measurable yang sudah kita apa namanya pilih pada SLKI ya, mulai dari angka 1 sampai 5. Ya, jadi contohnya ya seperti ini, bahwasanya dalam penulisan SLKI itu ada label, ekspektasi, dan juga kriteria hasil ya. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan ya, jadi contohnya ya, selama berapa jam ya, maka label itu yang ada di di SLKI ya, kemudian juga ekspektasinya apa ya. Kemudian ekspektasinya itu menurun, meningkat itu ya, atau membaik. Kemudian ya kita tuliskan kriteria hasilnya ya, kita ambil ya. Jadi meningkat ya, atau menurun ya, atau membaik. Lalu indikatornya bagaimana ya, apa saja yang kita ambil, TTV-nya kah, atau keutuhan kulit, atau apa ya, kita lihat pada SLKI-nya. Jadi mulai dari rentang 1 sampai 5 ya, mulai dari menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, sampai meningkat. Contohnya ini ya SLKI ya, misalnya pada kerusakan integritas kulit ya. Jadi di dalam SLKI itu ada luaran utama dan juga luaran tambahan ya. Jadi ada luaran utama, contohnya integritas kulit dan juga jaringan ya. Kemudian untuk luaran tambahan, pemulihan pasca bedah atau penyembuhan luka ya, atau juga perfusi perifer. Ya, jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan ya selama 24 jam, maka ya ini kita tulis ini integritas kulit atau jaringan ya. Ini kemudian ekspektasi ditulis yaitu meningkat. Ya, jadi contohnya seperti itu. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi ini contoh SLKI ya. Jadi kemudian indikatornya ya kita bisa pilih yang bagian mana saja yang mau kita ambil sesuai dengan hasil abnormal yang kita temui pada pasien ya. Kemudian di mana tujuan kita, posisi pasien mulai dari mana, misalnya pasien dari menurun ya, elastisitasnya menurun, harapan kita misalnya dalam 24 jam itu menjadi cukup menurun atau bagaimana ya. Jadi kita sesuaikan apa kira-kira bisa dalam kondisi elastisitas itu menurun dalam 24 jam sudah meningkat. Tidak mungkin ya. Jadi kita harus perhatikan ya. Jadi mungkin masih pada sedang atau cukup meningkat, jadi tidak langsung ekstrim. Kita lihat timingnya, sesuaikan dengan timingnya. Oke, selanjutnya ya setelah kita menuliskan tujuan berdasarkan SLKI ya, kemudian penulisan intervensi keperawatan ya berdasarkan SIKI ya. Jadi setiap kalimat ya diawali dengan kata kerja ya dalam bentuk perintah ya. Jadi kalau apa rencana keperawatan itu dalam bentuk perintah, sedangkan kalau implementasi itu sudah dalam bentuk kata kerja ya, bukan perintah, kata kerja yang bukan perintah. Jadi seperti kita juga harus menghindari ya menggunakan kata kaji, observasi ya, dan juga evaluasi. Dianjurkan dalam penggunaan kata periksa ya, jadi kaji bisa diganti periksa, observasi bisa kita ganti identifikasi ya, evaluasi bisa kita ganti monitor. Jadi kalau pada implementasi berubah ya, jadi memeriksa ya atau melakukan pemeriksaan ya, atau mengidentifikasi ya, atau memonitoring ya. Di ini kalau di intervensi seperti ini ya, kalau pada implementasi berubah menjadi kata kerja yang bukan perintah. Kemudian kita hindari mengkombinasikan dua ide ya dalam satu tindakan.
Kemudian kita susun tindakan-tindakan keperawatan secara sistematis ya. Dapat dilakukan 3 hal ya. Kita bisa menambahkan atau menghilangkan atau juga bisa memodifikasi ya berdasarkan kondisi pasien ya. Namun selalu periksa konsistensi antara tindakan dengan makna dari label intervensi ya. Jadi di dalam komponen dari penulisan intervensi keperawatan itu ada 3 ya, ada label, kemudian ada definisi dan juga ada tindakan. Jadi kalau kita buka di Psiki ya ada 18 deskriptor intervensi ya. Jadi ada dukung, ada banyak ya, nanti bisa dilihat pada Psikinya masing-masing. Kemudian definisi sendiri ya, bahwasanya di dalam intervensi ya, jadi intervensi itu terdiri dari ada tindakan 4 ya, 4 tindakan ya, yaitu ada otek ya, observasi, terapeutik, dan juga edukasi serta kolaborasi ya. Jadi di dalam Psiki ya itu terbagi dari 4 bagian ya. Sedangkan tindakan sendiri yaitu di dalamnya ya dari tindakan observasi ya. Misalnya apa namanya, observasi ya, kemudian atau juga monitor ya, atau juga berikan pendidikan kesehatan ya, itu termasuk suatu tindakan ya. Sedangkan kalau intervensi yaitu tadi judul dari tindakannya ya, contohnya misalnya perawatan luka ya, atau mungkin manajemen nyeri ya, seperti itu. Jadi di dalam Psiki ini ya, jadi sama baik di Psiki atau SLKI itu memiliki intervensi utama atau intervensi pendukung. Jadi kalau contohnya diagnosis kerusakan ya, kerusakan integritas kulit jaringan ya, maka kita bisa melihat intervensi utamanya yaitu ada perawatan integritas kulit ya, perawatan luka. Apakah cocok kira-kira untuk pasien yang kita bisa menentukannya ya. Kita melihat oteknya ya, kira-kira sesuai enggak kalau kita lakukan pada kondisi pasien kita ya. Atau bisa ditambahkan intervensi pendukung ya. Intervensi pendukung ini juga kita sesuaikan mana yang dibutuhkan dengan pasien ya. Contohnya intervensi utama perawatan integritas kulit ya. Jadi di dalam sini ya, jadi ini judul atau definisinya ya, ini judul Psikinya, judul intervensinya ya maksudnya. Kemudian definisinya yaitu yang dimaksud dengan perawatan integritas kulit yaitu mengidentifikasi dan merawat kulit untuk menjaga keutuhan, kelembapan, dan mencegah perkembangan mikroorganisme ya. Sedangkan tindakannya sendiri ada 4 ya, jadi ada observasi, terapeutik, kemudian edukasi ya, dan juga kolaborasi. Oke, ini contoh ya, contoh dalam menghitung luas luka bakar ya. Contohnya ada seorang pasien berusia 34 tahun ya, mengeluh nyeri, lemas, dan haus ya. Kemudian berat badannya 50 kilo, hasil pengkajiannya ada luka bakar di area dada, tangan kanan ya, kemudian paha kanan ya. Berapa kira-kira luas luka bakarnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi luka bakarnya di area seluruh tangan kanan ya, kemudian di area dada dan juga area paha. Maka ini 9%, ini 9%, ini 9% ya, kita tambah semuanya yaitu ketemu 27%. Selanjutnya ya, dari luas luka bakar tadi kita coba menghitung kebutuhan cairannya. Ya, jadi luka bakarnya kan 27% dengan berat badan pasiennya tadi 50 kilo ya. Kalau ini pakai rumus Baxter ya, maka kita kali saja 4 kali 27 kali 50 kilo ketemunya 5.400 mili. Lalu bagaimana pemberiannya? 8 jam pertama yaitu 2.700 ini diberikan 8 jam pertama. Dan 2.700 lagi diberikan pada 16 jam kedua. Kemudian contoh yang kedua ya terkait dengan masalah keperawatan ya.
apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Jadi ada seorang laki-laki usianya 40 tahun ya dirawat di rumah sakit karena luka bakar ya. Luka bakarnya pada lengan kiri sudah grade 3, luka tampak coklat kehitaman dan basah. Pasien mengeluh nyeri pada luka ya. Skala nyerinya 3, tekanan darahnya 120, frekuensi nafasnya 20 dengan suhu 37 ya. Jadi kalau kita lihat di sini kira-kira yang memungkinkan masalah keperawatan yang apa? Nyeri akut mungkin saja ya, kemudian kerusakan integritas bisa jadi ya kita tinggal perhatikan dia sudah pada grade berapa ya, kulit atau sudah jaringan. Kemudian gangguan rasa nyaman ya, atau resiko infeksi ya karena lukanya tampak coklat kehitaman ya, tapi memang pada grade 3 ya luka tampak lebih hitam ya atau kering juga. Oke, jadi jawabannya yaitu kerusakan integritas jaringan. Kenapa? Karena lukanya sudah pada grade 3 ya. Kemudian juga luka tampak coklat, kehitaman dan basah ya. Kenapa kok tidak nyeri? Sedangkan pasien juga mengeluh nyeri pada luka ya. Kita ingat tanda tanda gejala dari grade 3 ya, di mana biasanya pasien tidak merasakan nyeri ya. Jadi apalagi skala nyerinya itu 3, jadi skala nyeri yang masih ringan, masih bisa ditoleransi. Jadi yang lebih utama yaitu masalahnya adalah kerusakan integritas jaringan, sudah bukan nyeri akut lagi. Jadi nyerinya masih bisa ditoleransi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.